إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan tafsir surah Al-Mutaffifin dari kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim lil Imam Al-Hafidh Abul Fida Ismail ibn Katsir rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membacakan penafsiran mengenai orang-orang yang mendustakan agama, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mereka orang-orang fujar yang ditempatkan di dalam neraka Sijjin. Mereka itu adalah alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mendustakan mengenai hari pembalasan, perhitungan amal, hari kiamat. Ay la yusaddiquna biwuqu'ihi wa la ya'taqiduna kaunahu wa yastab'iduna amrahu. Itu mereka tidak membenarkan akan terjadinya hari kiamat tersebut, akan terjadinya hari pembalasan, hari perhitungan, dan mereka pun tidak meyakini bentuk terjadinya kayak apa yang sesuai dengan yang dituntunkan, yang diceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa yastab'iduna amrah, dan mereka pun menganggap hari kiamat tersebut masih jauh. Jadi ada bentuk tiga pengingkaran orang-orang yang mengingkari hari kiamat, yang tidak percaya sama sekali akan terjadinya, atau percaya akan tetapi tidak meyakini bentuk-bentuk yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sampaikan. Atau bentuk yang ketiga, bentuk mendustakan hari kiamat adalah menganggap hari kiamat itu masih jauh. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka menganggap hari kiamat itu masih ba'id, masih jauh. Wa narahu qariba, tetapi kita orang-orang yang beriman meyakini bahwasanya hari kiamat itu sudah sangat dekat. Bahkan sebagaimana Rasulullah sabdakan, wa'ithu ya wasa'atu kahatain. Wa'ithu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus dalam keadaan hari kiamat itu seperti ini. Ya, seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Sangat dekat. Bahkan dengan diutusnya beliau adalah tanda, ya, tanda besar yang pertama bahwasanya hari kiamat sudah dekat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim." Tidaklah yang mendustakan hari kiamat tersebut kecuali orang-orang yang mu'tad, orang-orang yang athim. Siapa itu orang-orang yang mu'tad?
Ay mu'tadin fi af'alih, orang-orang yang berlebih-lebihan, hulu dalam perbuatannya. Min ta'atil haram wal mujawaza fi tanawulil mubah. Bentuk dia melampaui batas, hulu, adalah dengan dia mendatangi perkara yang haram atau dia berlebih-lebihan di dalam menggapai perkara-perkara yang mubah, berlebih-lebihan. Wal azim, dan azim, mu'tadin azim, yakni fi aqwalih, jelek buruk dalam ucapannya. In hadatsa kadzab, kalau dia berucap dusta. Wa in wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia selisihi sendiri. Wa in khasama fajar, kalau dia sedang berselisih dialah orang yang curang, yang rusuh. Wa idza tumina khan, dalam riwayat lain, karena ini dari hadis, kalau dia dikasih amanat, berkhianat dia. Sehingga ini ikhwan fillah azakumullah adalah mu'tadin asim. Ciri-ciri orang-orang yang mendustakan hari kiamat adalah mu'tadin asim. Ya, berlebihan dalam perbuatannya dan jelek dalam ucapannya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berlebihan dalam bertindak dan jelek dalam berucap. Nas'alullah salama wal afiyah. Wa qauluhu ta'ala idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami, maka dia hanya mengatakan itu kan dongeng orang-orang terdahulu. Dongeng orang-orang yang terdahulu. Ya. Atau kalau dalam bahasa orang liberal zaman sekarang ini, ya, dengan bahasa yang dibalut lebih halus lagi, yang kalau kita ingkari, mereka akan membawa hujahnya. Yaitu mereka mengatakan sesungguhnya syariat Islam itu cuma jiplak syariat dari yang syariat terdahulu. Cuma jiplak bahasanya. Padahal ikhwan fillah azakumullah, nanti kalau kita tegur, mereka akan membawa perkataan para ulama bahwasanya Al-Quran ini mutammim, penyempurna, ya, bagi syariat terdahulu. Tapi mereka bahasanya jiplak. Ya. Inilah, ya, mereka berusaha untuk memelintir sebuah perkataan dibawa kepada apa yang mereka inginkan. Ketika kita tegur, kita bantah, mereka akan menggunakan perkataan para ulama. Allahul musta'an. Siapa mereka yang mengatakan bahwasanya kalau dibacakan ayat Allah, mereka mengatakan itu adalah dongeng orang terdahulu. Ai idza sami'a kalam Allah minar rasul yukadzibu bih. Apabila dia mendengar kalam Allah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yukadzibu bih, dia mendustakannya. Wa yadhunnu bihi dhanna su, dan menyangka dengan prasangka yang buruk. Ya. Fayaqidu annahu mufta'alun majmu'un min kutubil awail. Kemudian setelah itu dia meyakini atas dasar prasangka tersebut, dia meyakini bahwasanya mungkin ini dikumpulkan dari buku-buku terdahulu, kitab-kitab terdahulu, cerita-cerita zaman dulu, dongeng-dongeng zaman dulu. Ya. Berarti dia mau menyamakan, ya, kisah dalam Al-Quran ini seperti kisah Mahabharata. Kisah dongeng sebelum tidur kemudian dibukukan jadi kitab suci. Nasallallahu alaihi. Allahul musta'an. Ataukah mereka mau menyamakan Al-Quran itu seperti kitab Alfu Lailah wa Lailah, cerita 1001 malam. Ya, kisah dari seluruh penjuru negeri kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ya, kemudian digunakan biasanya orang kalau belajar sastra. Ya, dan terdapat cerita-cerita yang gharaib, yang aneh-aneh di situ. Apakah mau disamakan? Tentunya sangat berbeda. Tetapi orang-orang yang kufur terhadap Allah menyamakan. Sama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Apabila dikatakan kepada mereka, apa yang diturunkan oleh Rabb kalian? Mereka mengatakan asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang dulu.
Itu sih ocehan-ocehan dulu. Dan ucapan-ucapan yang mengerikan dari mereka. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Mereka mengatakan itu kan dongeng-dongeng orang terdahulu yang ditulis dan diimlakan, dibacakan atas Nabi Muhammad di waktu bukrah dan asil. Waktu pagi dan waktu sore dibacakan. Persis kayak orang mau dongengin mau tidur. Anak kecil mau tidur pagi didongengin, mau tidur malam didongengin. Ini pelecehan. Ya. Oleh karena itu tidaklah orang yang mengatakan demikian kecuali berasal dari sumber yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sungguh demikianlah, bahkan hati mereka telah ternodai disebabkan oleh apa yang mereka lakukan. Ay laysal amr kama za'amu wala kama qalu. Yaitu perkara yang benar bukan apa yang mereka sangka atau apa yang mereka katakan bahwasanya Quran adalah asatirul awwalin. Ila hadzal Qur'an asatirul awwalin, bahwasanya mereka mengatakan Quran ini adalah dongeng orang terdahulu. Bal huwa kalamullah, bahkan Al-Quran adalah kalamullah wa wahyu dari Allah wa tanziluh, dan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma hajaba qulubahum 'anil iman bihi ma 'alaiha min ar-rayn alladhi qad labisa qulubahum min kathrati dzunubi wal khataaya. Dan hanyalah sebab hati mereka tertutupi dari hidayah, dari iman oleh titik-titik noda yang di dalam hati mereka, yang telah membungkus hati mereka sedemikian rupa. Kenapa? Likasratid dzunub wal khataaya. Karena mereka banyak dosa dan banyak kesalahan yang mereka mempertahankan dosa dan kesalahan tersebut. Sudah tahu dosa tapi mereka pertahankan. Mereka anggap itu benar. Walihada qala ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Warain ya'tari qulubal kafirin wal ghaim lil abrar wal ghaim lil muqarrabin. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, rain itu dikatakan sebuah noda yang mengotori hati orang-orang kafir, dinamakan rain, rana. Ya. Wal ghaim lil abrar. Adapun noda di dalam hati orang yang baik namanya ghaim, pakai mim. Gha ya mim ghaim. Wal ghaim, adapun ghaim, gha ya dan nun lil muqarrabin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kedudukan orang yang baik. Mereka pun ada dosa dan kesalahan, tetapi tidak seperti orang-orang kafir sehingga dibedakan penamaannya. Noda yang menutupi hati orang kafir bernama ran atau rain. Noda yang menutupi hati atau mengotori hati orang baik namanya ghaim. Dan noda yang menutupi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah adalah ghain. Berbeda-beda namanya karena memang kadar ya noda tersebut berbeda ya sesuai dengan hati masing-masing. Wa qad ra'a Ibnu Jarir wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah min turuq an Muhammad bin Ajlan an al-Qa'qa' bin Hakim an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari banyak jalan riwayatan dari Muhammad bin Ajlan, dari Al-Qa'qa' bin Hakim, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal 'abda idza adnaba dhanban kanat nuqtatu sauda fi qalbihi." Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan sebuah dosa, maka
ternodalah hatinya, ya, semacam nuktat, semacam titik noda, ya, akan ternodai hatinya satu titik di dalam hati dia. Fa in taba minha suqila qalbuhu. Kalau dia bertobat, maka hatinya akan bersih kembali dari noda tadi. Wa in zadat. Kalau dia menambah dosa, maka bertambah pula nuqtah sauda tersebut, titik hitam tersebut dalam hati. Fadzalika qaulullah ta'ala, inilah firman Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati mereka telah tertutupi oleh noda hitam disebabkan oleh amalan mereka, perbuatan mereka. Wa qala Tirmidzi, berkata At-Tirmidzi hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Walahu An-Nasa'i, dalam lafaz An-Nasa'i, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan. Sesungguhnya seorang hamba kalau melakukan sebuah kesalahan maka akan terkotori dalam hatinya sebuah titik hitam. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia melepaskan dosanya, meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah, maka hatinya akan bersih kembali. Fa in 'ada zida fiha hatta ya'lu qalbah. Kalau dia mengulangi dan menambah kemaksiatan, terus akan ditambah baginya titik hitam sampai memenuhi hatinya. Fa huwa ran alladzi qala Allah Ta'ala fi. Itulah ar-ran yang Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran. Ya. Sehingga dikatakan ran kalau sudah parah, sehingga ketika sudah tingkat titik hitam tersebut sudah menjadi ran, sudah mengunci hatinya, maka nasallallahu alaihi wasallam jangan sampai kita seperti itu. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah haddatsana Safwan ibn Isa qala akhbarana Ibnu Ajlan 'an al-Qa'qa' ibn Hakim an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatu sawda fi qalbihi. Sesungguhnya seorang mukmin kalau berbuat dosa maka akan terkotori oleh titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia bertaubat dan melepaskan dosa tersebut, minta ampun kepada Allah, maka bersih lagi hatinya. Fa in zadat hatta ya'lu qalbah. Dan kalau bertambah kemaksiatan, maka terus akan bertambah titik hitam tersebut. Wa dzalika alladzi dzakarallahu ta'ala fil Qur'an. Itulah firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, huwa dzanbu ala dzanbi hatta ya'mal qalba fayamut. Ran tersebut adalah dosa yang ditambahkan atas dosa, kemudian ditambahkan lagi atas dosa, ditambahkan lagi atas dosa, terus bertumpuk sampai mematikan hati, sampai akhirnya hati tersebut tidak bisa hidup kembali. Sudah membutakan hati, ya'mal qalb, membutakan hati, akhirnya mematikan hati. Ketika mati, bahkan lebih keras daripada batu. Ya. Fayakal hijara aw ashadda qaswah. Seperti batu keras mati. Ya. Bahkan lebih keras daripada batu tersebut. Bahkan Allah katakan batu saja ada yang membawa manfaat. Yatafajjaru minhul anhar, ada yang keluar darinya air, tapi hati orang-orang yang sudah tertutupi dengan ran, sudah keras dan mati dengan ran, maka tidak bisa mengeluarkan air, tidak bisa memberikan manfaat. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wa kadza qala Mujahid wa Ibnu Jubair, Abu Jabr, wa Qatadah wa Ibnu Zaid wa ghairuhum. Demikian dikatakan oleh Mujahid, Ibnu Jabr, Mujahid Ibnu Jabr, Qatadah, Ibnu Mazahim, ya, Ibnu Zaid dan yang lainnya. Wa quluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ay lahum yaumal qiyamah, yaitu bagi mereka orang-orang kafir yang tertutup hatinya, yang mendustakan hari kiamat, yang tidak percaya hari kiamat, mengolok-olok hari kiamat. Ada 3 bentuknya tadi. Ya. Dia tidak meyakini terjadinya.
atau tidak meyakini bentuk terjadinya kayak apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau ya, azakumullah, dia menganggap bahwasanya hari kiamat masih jauh, ba'id, masih jauh. Ingat, 3 bentuk kekufuran ini harus kita ingat-ingat, jangan sampai itu menimpa kita atau saudara kita. Ailahum yaumal qiyamah manzilun nuzil sijjin. Bagi mereka ya, yang mendustakan hari kiamat tersebut, orang-orang fujar yang mu'tad, yang asim, pada hari kiamat tempat mereka di dalam neraka Sijjin. Tsumma hum yaumal qiyamah ma'a dzalik. Kemudian dalam keadaan mereka di dalam neraka Sijjin yang paling bawah, yang paling sempit, yang azabnya paling pedih, dalam keadaan demikian lagi susah-susahnya, mahjubun an ra'yati rabbihim wa khaliqihim, mereka tertutupi, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini lebih menyakitkan. Sebagaimana nikmat surga belum ada apa-apanya dengan nikmat ru'yatullah fil jannah, maka azab yang sangat menyakitkan dibandingkan azab yang membakar tubuhnya adalah azab dia tidak bisa melihat wajah Rabbnya. Azab yang di dalam hati mereka rasakan. Sakit hati itu lebih sakit daripada sakit gigi. Lebih sakit daripada sakit badan. Sakit badan dipukul 1 kali, lebam 1 hari 2 hari selesai. Tetapi kalau sakit hati, bisa turun temurun sebelum mati. Ingat, nah, saya punya dendam sama itu, balaskan. Terus bisa turun temurun. Itu sakit hati. Artinya di sini sakit hati di sini adalah azab yang dia rasakan dalam hatinya, penyesalan yang tiada tara. Ya. Yang itu melebihi sakitnya disiksa di dalam neraka Sijjin. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wa qala al-Imam Abdullah Syafi'i rahimahullah taala, telah berkata al-Imam Abu Abdullah Syafi'i Muhammad bin Idris, hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-mu'minina yarawnahu 'azza wa jalla yawma idzin. Ayat ini adalah dalil atas bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah ketika itu. Wa hadha alladhi qalahu al-Imam Syafi'i fi ghayatil husn. Dan ini apa yang dikatakan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah berada di puncak kebaikan dan kebagusan. Wa huwa istidlalun bi mafhumi hadhil ayah. Ya, yaitu pendalilan dengan mafhum, dengan pemahaman kebalikan dari ayat itu. Kalau orang kafir mereka disiksa tidak bisa melihat wajah Allah, maka berarti orang yang beriman, yang mukmin yang masuk surga pasti akan melihat wajah Allah. Ini pendalilan dengan mafhum, dengan fahwal khitab. Ya. Dan ini pendalilan yang sangat bagus. Kama dalla alaihi mantuq qawlihi, dan sebelumnya sebagaimana ditunjukkan oleh mantuq, ya, yaitu sesuatu yang bisa dipahami dengan tekstual lisan yang terucapkan, suara yang terdengarkan, yang tidak bisa diganggu gugat penafsirannya. Kalau fahwal khitab, mafhum mukhalafah, itu masih bisa mungkin. Tetapi kalau sudah mantuk, dilalah mantuk, nggak bisa diganggu gugat. Ya. Yaitu firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Wajah mereka orang-orang yang beriman ketika itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya lah mereka itu memandang. Ila, kalau nadhara, ila itu tidak lain tidak bukan namanya memandang, melihat, itu nadhara. Kalau nadhara fi namanya meneliti. Kalau nadhar pengitlakannya melihat, tetapi bisa bermakna memikirkan, merenungi. Tapi kalau sudah ada nadhara ila, melihat ke, itu pasti melihat dengan mata kepala. Kalau nadhara fi, melihat ke dalam, itu artinya meneliti. Sehingga kalau seseorang mentakwil, enggak, ila di sini maksudnya fi, ini sudah merubah ayat. Jelas ayatnya ila rabbiha nadhirah,
Kenapa tidak bisa ditakwil lagi ilahnya dimakna kepada fi atau bermakna yang lainnya? Karena ilahnya itu dikedepankan. Ya, seharusnya kan kalau kita secara bahasanya, kalau tanpa tujuan yang ditekankan, itu wujuhu yauma idzin nadhirah, nadhiratun ila rabbiha, melihat kepada Rabbnya. Tapi kemudian jar wa majrurnya dikedepankan. Jar dan majrurnya dikedepankan, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya lah melihat. Yang ini berarti memberikan faedah pembatasan dan tanbih. Jadi kalau jar wa majrurnya dikedepankan, ini memberikan faedah pembatasan, hanya kepada Allah mereka melihat. Ini yang faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kalau jar wa majrurnya dikedepankan, itu berarti untuk supaya orang itu benar-benar memperhatikan ayat ini. Ila rabbiha, kepada Rabbnya. Apa? Kan menunggu kelanjutan. Apa? Nadhirah, mereka akan memandang. Begitu. Ini ya uslub dalam bahasa Arab yang sangat luar biasa, yang tidak bisa terpatahkan ya pendalilan ini. Ikhwana fi din azakumullah. Fadhal kumandangkan adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Salahir atas halibnya. Halib itu minuman yang barokah. Kenapa dikatakan barokah? Bersumber dari hewan yang barokah. Kok bisa barokah? Kandangnya itu barokah. Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah, nggak punya masjid. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, hadisnya Bukhari Muslim, "Sallu fi marabidil ghanam, fa inna fiha al-barakah." Salatlah kalian di kandang kambing, karena kandang kambing itu barokah. Kandang kambing itu barokah, kandangnya barokah, kambingnya barokah, susunya barokah, lahmnya barokah. Oleh karena itu, ikhwana fillah azakumullah, Ibnu Qayyim pernah mengatakan kalau tidak salah, apa perbedaan kambing dengan babi? Kambing itu kalau lahiran cuma 1-2 yang keluar. Ya. Kalau babi sampai 16 sekali kalau bahasa hewan apa sih? Masa melahirkan apa namanya? Ya. Beranak. Babi itu kalau beranak sampai 16. Kambing cuma 1 atau 2. Tapi di antara barokah daripada kambing tersebut yang Allah berikan pada kambing tersebut, kita lebih sering melihat kambing, memakan kambing dibandingkan babi. Alhamdulillah. Kita kan dekat hutan sana ya. Wajarnya kalau 1 hari lahir babi, 1 babi lahiran itu sudah 16. Kambing 1 baru 1. Kalau ada 10 babi lahiran sudah 160 babi. Kalau kambing baru 10 kambing. Tapi alhamdulillah selama di Pemalang anak nggak lihat babi. Alhamdulillah. Lihatnya kambing, minum susu kambing, makan sate kambing. Nah, ini barokah alhamdulillah. Ya. Dan al-laban itu adalah ad-din. Mencerminkan sebuah kemurnian beragama. Oleh karena itu dalam Sahih Bukhari, ketika Umar bin Khattab bermimpi minum susu, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma ta'wilu ya Rasulullah?" Apa tafsir mimpinya? Ad-din, kata Rasulullah. Agama. Engkau akan mendapatkan agama. Engkau akan mendapatkan kedudukan yang besar dalam agama. Engkau akan mendapatkan keimanan dan ketakwaan. Ya, sehingga Rasulullah ketika Isra Mi'raj, ketika dipilihkan antara khamr atau air putih atau susu, alhamdulillah beliau memilih susu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan khonabilillah azakumullah. Sampai mana tadi? Nah, yaitu
mantuk dari firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika itu wajah orang-orang yang beriman nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, hanya kepada Rabb-nya lah mereka memandang, melihat. Wa kama dallat ala dzalik al-ahadits as-sihah al-mutawatirah fi ru'yatil mu'minin rabbahum fid daril akhirah. Ya. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih yang mutawatirul lafaz wal ma'na. Ya. Mengenai orang-orang yang beriman melihat Rabb-nya di negeri akhirat. Ru'yatan bil absar. Ya. Ru'yatan bil absar, melihat dengan mata kepala. Ini dipertegas oleh Imam Katsir. Fi arasatil qiyamah, ketika ya di rentetan kejadian hari kiamat. Sebagaimana nanti insyaallah akan datang penafsirannya tentang dibukanya betisnya Allah Subhanahu wa taala. Yauma yukshafu an saqin. Ya. Hari di mana ketika betis itu disingkapkan. Nanti di situ penafsirannya sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya. Yang kemudian orang-orang yang beriman akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya. Wa fi rawdatil jinanil fakhirah, dan yang kedua adalah mereka melihat wajah Allah di taman-taman surga yang gemerlapan dengan kenikmatan. Jadi dua kali. Ya, saat hari kiamat sebelum masuk surga, dan yang kedua adalah ketika di dalam surga. Tapi yang kedua ini bukan hanya sekali melihat terus tidak pernah melihat lagi. Nanti akan diterangkan di sini. Qala al-Jarir at-Tabari haddatsani Muhammad bin Ammar ar-Razi qala haddatsana Abu Ma'mar al-Minqari qala haddatsana Abdul Waris bin Sa'id an Amr bin Ubaid an al-Hasan. Dari Al-Hasan Al-Basri fi qawlihi ta'ala kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun qala yukshaful hijab. Ya. Yukshaful hijab, hijabnya Allah, penutup wajahnya Allah, yaitu nur, cahaya. Yang Rasulullah SAW ketika ditanya asara rabbakum, apakah engkau melihat Rabbmu? Nur arahu nur. Aku melihat cahaya. Yang aku lihat itu cahaya. Itu hijab wajah Allah. Penutup wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu yukshaful hijab. Hijabnya Allah Subhanahu wa taala dibuka. Fayanzuru ilaihil mu'minun wal kafirun. Maka ketika itu orang-orang yang beriman dan kafir melihat. Tsumma yuhjabu anhul kafirun, hanya saja orang-orang kafir tidak bisa melihat. Hijabnya dibuka. Ketika mereka melihat tidak bisa memandang. Yang bisa memandang hanya orang-orang yang beriman. Wa yanzuru ilaihil mu'minun, di mana orang-orang yang beriman melihat kepada wajah Allah kulla yaum, setiap hari. Ghudwatan wa 'ashiyah. Di pagi hari dan di sore hari di dalam surga. Subhanallah. Atau kalaman hada makna, atau perkataan yang semakna dengan perkataan ini dari Al-Hasan Al-Basri. Wa qawluhu thumma innahum lasalul jahim, ay thumma hum ma'a hadha al-hirman an ru'yatir rahman min ahli niran. Kemudian dalam keadaan mereka terharamkan dari melihat Ar-Rahman, mereka terhijabi, tertutupi, tidak bisa melihat Allah, dan ini adalah siksa yang paling menyakitkan dibandingkan siksa dan sakitnya mereka disiksa. Ya, mereka pula menjadi penduduk neraka. Lengkap sudah. Siksaan zahir dan siksaan batin. Lengkap. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inikah dulu yang kalian dustakan? Ayyuqalu lahum dzalik ala wajhi at-taqri' wa at-tawbih wa at-tasghir wa at-tahqir. Dikatakan kepada mereka demikian untuk menghinakan mereka, mencela mereka, memaki mereka, merendahkan mereka. Karena selama di dunia mereka mencaci, memaki, menghina, merendahkan orang-orang yang beriman, mengolok-olok orang yang beriman.
dan tidak percaya tentang hari kiamat, tidak percaya tentang hari akhir, tidak percaya tentang surga dan neraka. Ketika ada orang yang rajin di masjid, dia olok-olok, dia katakan, untuk apa kamu ke masjid terus? Sengsara kali kamu. Dan seterusnya. Ya. Maka balasan yang mereka dapatkan di dalam neraka tersebut sesuai dengan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Kemudian firman Allah Ta'ala, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Sungguh demikianlah, sesungguhnya kitab catatan amalan-amalan orang-orang yang baik benar-benar ditempatkan dalam tempat yang tinggi. Wa ma adraka ma 'illiyun. Apakah kamu tahu tempat-tempat yang tinggi tersebut? Kitabun marqum, yaitu kitab yang sudah selesai, ya, yang sudah diselesaikan, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Yashhaduhul muqarrabun, yang dipersaksikan oleh malaikat yang didekatkan. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik tersebut berada dalam kenikmatan, 'alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan, ranjang-ranjang mereka bertelakan di istana-istana surga mereka sambil menikmati keindahan surga, merasakan nikmat makanan surga, minuman surga. Mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yanzurun. Subhanallah. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya, engkau akan mengetahui pada wajah mereka benar-benar keceriaan karena merasakan kenikmatan yang tiada tara. Yusqawna min rahiqin makhtum, mereka diberi minum dari rahiqin makhtum. Khitamuhu misk, minuman rahiqil makhtum yang ditutup minuman tersebut, ya, atasnya dengan misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka hendaknya dalam perkara itulah orang-orang itu berlomba. Wa mizajuhu min tasnim, campurannya dari tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu sebuah mata air yang diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala haqqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan haknya, inna kitabal abrar wa hum bi khilafil fujjar. Sesungguhnya orang-orang yang baik, yaitu lawan daripada orang-orang yang jelek, orang-orang yang kafir. Maka orang-orang yang baik tersebut la fi 'illiyin, ay masirahum ila 'illiyin, tempat kembali mereka adalah 'illiyin, tempat-tempat yang tinggi. Wa huwa bi khilafi sijjin. Ini berbeda dengan sijjin. Orang-orang fujar tadi sijjin. Sijjin itu ya kullu ma tasafalat, setiap yang ke bawah, tadhayak, semakin mengecil, ya. Wa kullu ma'ala ittasa'a, dan setiap yang meninggi itu semakin luas, ya. Maka orang-orang yang baik ini akan mendapatkan tempat yang tinggi, yang luas, yang lapang, yang penuh dengan kenikmatan. Dan orang-orang yang jahat, yang kafir, mereka akan ditempatkan di tempat yang terbawah, ya, di bawah bumi yang ketujuh, ya, di tempat yang sangat sempit, dan mereka merasakan siksaan yang sangat dahsyat. Dan bahkan tempat yang sempit itu sendiri adalah sebuah siksaan psikologis, ya, bagi seseorang. Ya. Kalau seorang penjahat kelas kakap, maka akan dipenjara dengan penjara khusus bagi dia sendirian, tempatnya sempit. Ya. Karena apa? Bukan hanya fisiknya, tetapi secara psikologisnya dia juga akan tersiksa. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, itulah orang-orang jahat di akhirat, ya, akan disiksa dalam tempat yang sangat sempit, ya, tempat yang sangat, ya, dia tersiksa di dalamnya. Nas'alullah as-salamah. Qala al-A'mash an Shimr bin Atiyah an Hilal bin Yasaf qala sa'ala Ibnu Abbas Ka'ban wa ana hadir an Sijjin. Ibnu Abbas suatu ketika pernah bertanya kepada Ka'ab, ya, dalam keadaan aku masih hadir ketika itu, kata Hilal bin Sayyaf atau Yasaf atau Yisaf, dia mengatakan demikian. Qala hiyal ard as-sabi'ah, Sijjin adalah bumi yang ketujuh, yang paling bawah. Ya.
bumi yang paling bawah. Berarti kita di bumi yang pernah keberapa? Kalau yang paling bawah bumi ke-7, berarti kita bumi yang pertama. Nah, kalau langit yang pertama adalah yang paling bawah, langit yang ke-7 yang paling atas. Demikian ya. Jangan bingung. Hiya al-ardus sabi'ah. Itu adalah bumi yang ke-7. Wa fiha arwahul kuffar. Di bumi yang ke-7 tersebut terdapat ruh-ruh orang-orang kafir. Wa sa'alahu an illiyin. Kemudian beliau bertanya mengenai illiyin, faqala hiya as-sama'us sabi'ah. Itu adalah langit yang ke-7. Wa fiha arwahul mu'minin. Ya. Di dalamnya lah ruh orang-orang yang beriman. Hakadha qala ghairu wahid. Demikian dikatakan oleh bukan hanya satu dari kalangan para ulama, innaha as-sama' as-sabi'ah. Itu adalah langit yang ke-7. Sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan ya, mengenai perjalanan ruh ya, hamba yang dicabut ruhnya. Kalau dia orang yang beriman sampai ke langit yang ke-7. Kalau dia orang yang kafir, maka akan tertolak dari langit yang pertama dan dilemparkan ke jasadnya yang di dalam kuburan. Sallallahu alaihi wasallam. Wal afiyah. Wa qala Ali bin Abi Talha 'an Ibn Abbas qalihi kalla inna kitab al-abrar la fi 'illiyin ya'ni al-jannah. Bahwasanya kitab ketetapan bagi orang-orang yang beriman adalah di tempat yang tinggi, itu surga. Wa fi riwayat al-Aufi anhu, dalam riwayat al-Aufi dari Ibn Abbas, a'maluhu fis sama'i indallah, yaitu amalan-amalan mereka tercatat di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Dhahhak, dan dikatakan oleh Ad-Dhahhak dan Qatadah, illiyun saqal 'arsy al-yumna, yaitu betisnya arsy-nya Allah sebelah kanan. Itu adalah illiyun ya, yang ditaruh di situ kitab catatan amalan orang-orang yang beriman. Wa qala ghairu, dan berkata yang lainnya, illiyun 'inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha. Ya, di mana itu sidratul muntaha? Sidratul muntaha, ada yang ingat dulu pernah kita sampaikan sidratul muntaha? Sidratul muntaha itu bentuknya apa? Pohon yang sangat besar di langit yang ke-7. Pohon yang sangat besar, yang di bawah pohon tersebut ya, yang dilihat oleh Nabi Muhammad saat Isra, siapa? Nabi Adam bersama dengan anak-anak kecil. Ya, yang itu adalah anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan belum baligh. Ya, diasuh oleh ayahanda kita yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, itu sidratul muntaha. Wa dhahir anna 'illiyin ma'khudun min al-'ulu. Kata Imam Katsir, zahirnya illiyin itu diambil dari kata al-'ulu. Wa kullama 'ala syai' wartafa'a 'azama wattasa'a. Setiap yang meninggi, yang di atas, itu berarti lebih besar dari yang di bawahnya dan lebih luas dari yang di bawahnya. Walihada qala mu'azzaman amrah wa mufakhaman sya'nah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan agungnya, ya, besarnya, luar biasanya illiyun tersebut dengan mengatakan wa ma adraka ma illiyun. Apakah engkau tahu apa itu illiyun? Tentunya kita enggak tahu. Ya. Dan firman Allah setelahnya, ya, tsumma qala mu'akkidan lima kutiba lah. Kemudian Allah berfirman yang ditekankan terhadap catat amalan tersebut, ya, kitabum marqum itu bukan tafsiran dari wa ma adraka ma illiyun. Jadi bukan illiyun adalah kitab yang termarqum tersebut telah ditetapkan, telah diselesaikan, bukan. Tetapi kitabum marqum adalah kembalinya kepada inna kitabal abrar. Ya, catatan amalan orang baik itu adalah kitabum marqum. Ya, kitabum marqum. Sebagaimana telah ditafsirkan pada ayat sebelumnya, ya, yaitu pada inna kitabal fujjar lafi sijjin, ya, kemudian pada ayat terusnya beberapa kitabum marqum, yaitu kitab apa? Yang apa? Yang tidak ditambah dan dikurangi, sudah ditetapkan.
Ya, yashhaduhul muqarrabun. Ia tidak akan dikurangi, ditambahi tersebut, dipersaksikan oleh malaikat. Wahumul malaikah, yaitu mereka yang didekatkan adalah para malaikat. Qala al-Aufi bin Abbas, yashhadu min kulli sama'in muqarribuha, yaitu kitab catatan tersebut akan dipersaksikan oleh setiap penduduk langit. Sebagaimana orang yang baik, innal 'abda idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbali minal akhirah, sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika dia berada di atas ya perpisahan dengan dunia dan akan bertemu dengan negeri akhirat, datang dua malaikat membawa kafan, membawa wewangian, kemudian mengatakan ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila ridwanillah, kembalilah kepada keridhaan Allah. Kemudian datang malaikat maut mencabut nyawanya, ya, kemudian mengalir nyawanya seperti mengalirnya air dari teko. Kemudian rohnya ditaruh di kain kafan yang putih yang wangi, kemudian diiring, dibawa menuju langit, kemudian minta dibukakan pintu langit, kemudian dibukakanlah pintu langit yang pertama, dan tidaklah setiap malaikat yang menghuni langit kecuali akan mengatakan, ya, man hadza, siapa ini? Maka malaikat yang membawanya tadi akan mengatakan, hadza janazatu fulan wa fulan. Ini jenazahnya fulan bin fulan. Maka yang bertanya tadi akan mengikuti. Terus semua malaikat akan mengikuti sampai diantar ke langit yang ketujuh. Kemudian Allah berfirman, "Uktubu kitaba 'abdi fi 'illiyyin." Ya. Tulislah catatan amalan hambaku yang beriman ini di 'illiyyin. Kemudian dikembalikan rohnya ke dunia di jasadnya. Ketika kembali ke jasadnya, ya, datanglah ya malaikat yang akan mengujinya dan akan menanyakan yang mengenai marrabuka wa madinuk wa manabiyuk. Ya, ketika dia menjawabnya dan dia orang yang beriman, maka akan diberikan kenikmatan ya kubur, nikmatul kubur, ya. Nikmatul kubur, diluaskan kubur baginya, dibukakan pintu surga baginya sehingga mendapatkan bau harum daripada surga, wewangian surga dan kesejukan daripada angin-angin surga. Dan dia akan bagaimana merasakan, merindukan surga tersebut untuk cepat-cepat, dan dia diberi satu teman, yaitu amalan baiknya. Tapi orang yang kafir, yang jelek, yang munafik, yang ragu terhadap agamanya, kebalikan daripada itu. Tertolak di pintu langit, dilemparkan ke bumi. Kemudian setelah dilemparkan ke bumi, ditanya tidak bisa, ya, ditanya tidak bisa menjawab. Ma ilmuka bihadzal rajul? Apa ilmumu terhadap orang ini, terhadap Nabi Muhammad? La adri, aku enggak tahu. Maka ketidaktahuan dia bukan sebuah alasan. Maka fayudrabu bil matraqah, dipukullah dengan palu oleh malaikat, hancur ya orang tersebut. Kembali lagi kemudian ditanya, la adri, terus demikian sampai kemudian dikatakan oleh malaikat, la daraita wala talaita. Sungguh kamu orang yang tidak tahu, orang yang bodoh. Wala talaita, dan tidak mau belajar, enggak mau baca. Ini adalah sebuah pernyataan dari malaikat ya yang membantah alasan-alasan orang-orang yang kafir ketika itu, yang tidak mau tahu masalah Islam dan tidak mau belajar. La daraita, kamu enggak tahu, wala talaita, dan kamu enggak mau tahu, enggak mau belajar, enggak mau baca. Sehingga tidak ada alasan di sini bagi kita seorang yang muslim ya untuk kemudian tidak tahu masalah agama yang fardu ain atas kita atau tidak mau mencari tahu. Ya. Kalau orang yang merasa tidak tahu dan dia jujur, maka dia akan mencari tahu. Kalau saya tidak tahu ini, saya tidak tahu hukum sholat ini, maka dia akan bertanya, apa hukumnya? Saya nggak bisa haji, padahal sudah punya kemampuan, maka dia akan bertanya. Tapi orang-orang yang sudah dia nggak tahu dan nggak mau tahu, nggak mau belajar, inilah hukumannya. Dan ingat, lafaz hadisnya itu disebutkan abdul kafir, hamba yang kafir, munafik, al-martab. Ya, jadi disebutkan yang kafir, yang munafik dan martab. Martab itu yang ragu, yang bimbang sama agamanya, ngakunya Islam tapi bimbang. Yang demikian ikhwan fillah azakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi untuk kita ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu yang kita dapatkan ini memperbaiki diri kita dan menjadi pahala yang mengalir, terus mengalir walaupun kita sudah mati
pahalanya mengalir. Nas'alullah as-salama wal afiyah wa taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.